salam sehat dengan saya lagi ya, Nando. Strategi trading itu ada banyak banget ya. Kamu bisa pakai moving average aja ya, kamu bisa menggunakan support resistance, supply demand ya, menurut saya itu sama. Kamu juga bisa menggunakan Fibonacci ya untuk menjadi indikator penentu arah harga ya atau tren. Kamu juga bisa menggunakan banyak banget ya, ada Ichimoku ya, ada banyak banget indikator-indikator yang kita bisa gunakan sebagai indikasi arah harga. Namanya juga kita nggak pernah bisa mengetahui ya sebenarnya kemana arah ke depan ya kan, semuanya memang prediksi, sama seperti orang jualan kan ya, kita nggak tahu kan hari ini laku berapa yang busuk, misalnya kalau jual buah yang busuk berapa ya kan. Maka dari itu kita perlu sekali untuk punya metode ya atau cara bagaimana supaya meminimalkan resiko ya atau meminimalkan loss kita, kerugian kita. Nah, makanya sebenarnya trading itu kan bagaimana kita untuk meminimalisir kerugian sebenarnya. Jangan ngomong profit dulu. Nah, salah satu strategi yang mau saya bagikan yaitu menggunakan pivot point ya. Sudah saya bilang kemarin bahwa salah satu account trading saya itu tipenya day trading ya. Jadi trading harian. Jadi saya menggunakan time frame H1 dan pivot point ini cocok sekali di situ. Saya mengkombinasikannya juga dengan MA, dengan garis support resistance ya, dan dengan stokastik ya, hanya untuk tahu di mana overbought dan di mana oversold. Hanya itu. Oke, kita langsung aja, saya akan jelaskan ya untuk gimana naruhnya, gimana memasang stop loss dan take profitnya ya dengan time frame H1. Kita langsung ke chart. Halo teman-teman ya, ini kita akan mulai dari awal ya, bagaimana kita membuka MetaTrader kita ya. Saya akan siapkan MetaTrader saya buka dari account saya yang ada di Forex Chief ya. Oke, nah pertama-tama buka dulu, copy indikator pivot daily teman-teman ya, lalu kemudian diletakkan di folder open data yang ada di sini ya. Nah, ada MQL4 lalu indicators, teman-teman bisa paste di sini ya, letakkan di sini. Dan setelah itu biasanya kita akan close dulu, restart dulu MetaTrader-nya, kemudian buka lagi, baru teman-teman bisa gunakan. Nah, ini kondisi yang masih naked chart ya, masih kosong, belum ada indikator apa-apa ya. Saya tadi sudah letakkan di MQL indikator, sehingga kita langsung bisa gunakan di sini pivot daily ini ya, pivot daily 1. Oke ya, ini masih H4, time frame-nya dipindah ke H1. Nah, ini teman-teman ya, jadi pivot dari kemarin-kemarin juga ada semua di sini. Oke, jadi penampilannya sekarang sudah seperti ini. Ini kita coba di pair NZD USD H1, tadi masih naked chart, sekarang penampilannya sudah dengan pivot ya. Ini kemarin ya, dan ini yang hari ini, pivotnya langsung sudah tersedia semua ya. Jadi ini otomatis ya, itulah fungsinya indikator. Sekali lagi teman-teman, indikator ini adalah hanya membantu untuk kita memprediksi arah harga gitu ya, bukan sebagai penentu entry ya, atau sebagai kepastian untuk kita dapat profit, bukan ya gitu. Nah, jadi kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman, ini yang hari ini ya,
pivot itu yang warna hijau ini ya, garis horizontal yang warna hijau ini. Oke. Untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat di website banyak ya gitu. Jadi saya langsung aja pada penerapannya atau praktikalnya ya, bagaimana kita bisa menggunakan ini sebagai alat bantu kita untuk memprediksi arah market ke depan. Ini khusus di pair NZUSD. Oke, ini berdasarkan sebenarnya pivot resistance 12, support 1 2 3. Nah, itu adalah berdasarkan harga ya yang kemarin gitu. Oke. Berhubungan juga dengan high dan low yang kemarin juga. Oke, teman-teman, ya. Dengan cara saya biasanya saya akan menggaris dulu ya high dan low yang kemarin gitu. Oke, kita berikan ini ya high yang kemarin. High yang kemarin adalah di sini kira-kira. Oke, kita tarik sampai habis di sini ya. Oke, itu lalu yang low hari kemarin ini dia, tarik sampai ke sana. Oke, sudah, ini high dan low yang kemarin. Ternyata ya di NZUSD harga sudah membreak ya, harga sudah membreak low di hari kemarin. Apakah ini sebagai tanda kita entry? Tidak juga teman-teman ya. Kalau saya biasanya saya akan lihat apakah harga open pada hari ini itu di bawah pivot atau di atas pivot. Jika di bawah pivot ya dan dia membreak low yang kemarin, maka kita bisa entry sell di situ. Ya, kita bisa lakukan order jual di situ. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk menaruh stop loss dan take profitnya ya? Saya tandai dengan garis horizontal saja ya. Kalau seperti itu saya akan meletakkan, karena ini garis high hari ini sampai di jam ini aja ya. High hari ini dekat dengan pivot, maka saya akan letakkan itu kira-kira 5 pips di atas pivot ya, di 47. 5 pips di atas pivot. Nah, kenapa pakai 5 teman-teman? Itu jaga-jaga juga untuk spread ya. Spread ini bisa lebar ya, bisa ada yang tipis, tapi jaga-jaga aja, kita kasih anggap aja spreadnya 5 gitu ya. Jadi kalau dia stop loss, dia tidak buru-buru ya gitu ya. Jadi ada waktu harga tersebut bisa naik atau turun. Nah, kira-kira di sini ini akan menjadi order sell kita ya. Saya akan kasih nama di sini. Sini adalah sales stop loss kita, sorry ya, stop loss kita di sini. Oke, kita stop loss. Nah, ini dia ya, ini akan menjadi stop loss gitu ya. Dan dengan cara ini teman-teman bisa explore ya, bisa banyak, bisa teman-teman bisa gunakan tidak hanya breakout. Ini saya khusus memang pakai breakout ya, karena saya suka breakout ataupun reversal gitu ya. Ingat, itu juga penentu entry saya sebenarnya juga tergantung pada bentuk candlenya nanti. Cuman ini saya tunjukkan gimana dengan bantuan pivot point teman-teman bisa mengambil entry ya, dan memasang stop loss dan take profitnya gitu ya. Oke, stop loss kita di sini dan di mana take profitnya. Take profitnya teman-teman bisa ambil di support 1 ya, tapi terlalu dekat ya. Jadi rasio stop lossnya jauh sekali ya.
Nah, kalau seperti ini saya bisa letakkan take profitnya di support yang kedua. Kita kasih sini support yang kedua nih yang warna biru ya teman-teman ya, biru yang di sini ya, bisa kelihatan ya di layar ya. Nah di situ. Nah saya tidak kasih jarak lagi ya, karena biasa kalau take profit itu dan sell ordernya dia akan kena di garis yang paling atas ya, jadi sudah ada gap di situ, gapnya spread ya. Oke. Nah di situ ya. Nah kalau kita hitung ya, ini kurang lebih kalau kita open posisi di sini ya 30 pips dan take profitnya juga kurang lebih 30 pips juga ya, 34 pips ya. Jadi kira-kira rasionya 1:1. Teman-teman, rasio itu minimal 1:1 kalau saya sarankan. Kalau bisa lebih dari itu ya. Makanya sebenarnya ini hanya contoh saja ya, teman-teman bisa modifikasi lagi, mungkin ada menggunakan Fibonacci ya, atau menggunakan retracement ya. Retracement bisa menggunakan support resistance juga ya. Jadi jika menyentuh resistance lalu kemudian ada candle yang reversal bearish lagi, teman-teman bisa sell di situ sehingga lebih atas ya sellnya, sehingga rasio stop loss dan take profitnya lebih besar ya, sehingga ketika loss lebih kecil daripada nanti ketika profit teman-teman bisa lebih besar keuntungannya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Ya kita kasih take profit di sini. Take profit. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini take profitnya kita di support yang kedua. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan tahanan-tahanan support S1, S2, S3, pivot, R1, R2 ini sebagai stop loss dan take profitnya ya, berdasarkan tadi keterangan yang sudah saya jelaskan. Jika di bawah pivot, teman-teman bisa ambil itu sebagai bearish sell ya. Jika di atas pivot, kemungkinan ya harga akan tetap naik ya, tergantung open harga di hari ini. Kebetulan pada hari ini harganya di bawah pivot, sehingga kita akan open sell di sini sesuai dengan support dan resistance ya, garis bantu yang teman-teman mau lakukan ya. Nah kalau teman-teman mau menambahkan dengan garis-garis bantu yang lain sebagai support dan resistance, itu bisa ya. Di video yang mendatang saya akan tunjukkan gimana caranya untuk menambahkan garis bantu dan bagaimana saya menganalisa ya tambahan dari video saya yang kemarin. Oke, semoga ini bermanfaat, teman-teman bisa lakukan. Ingat, yang paling penting sebenarnya adalah money management ya. Bagaimana teman-teman mengatur keuangannya, mengelola resikonya, menaruh di mana stop loss-nya, take profitnya di mana ya. Jangan take profitnya lebih kecil daripada stop loss-nya, kecuali memang teman-teman benar-benar yakin dengan itu. Tapi saya tidak sarankan ya untuk trader yang pemula atau newbie. Oke, itu aja. Salam sehat.